Di sini admin kongsikan sinopsis mega drama Takdir Itu Milik Aku episode 5 berdasarkan novel karya Siti Rosmizah yang telah admin tulis semula untuk memudahkan pemahaman dan menghargai karya penulis. 2 hari selepas Pak Dolah meninggal dunia, Dian kelihatan muram yang membuatkan Kamsiah marah dan menegurnya karena dia tidak bekerja di rumah Nenek Tuk. Nenek Wan yang sedari tadi bersama Dian membela cucu tercintanya itu dengan mengatakan bahwa dia sedang bersedih, apatah lagi gadis itu masih bersekolah. Keadaan Nenek Wan kini juga sihat sehingga dia boleh bekerja semula. Mendengar itu, Kamsiah berang dan mengingatkan Nenek Wan bahwa Dian tidak layak ke sekolah lagi karena ia hanya menyukarkan keluarga, lebih-lebih lagi bapaknya telah pun meninggal dunia. Kemudian Dian memberitahu ibu tiri sekaligus maksudnya itu bahwa dia akan mula bekerja esok. Dia juga meminta Nenek Wan untuk berehat di rumah, memandangkan nenek itu sudah tua karena kini giliran Dian untuk bekerja. Tidak lama kemudian, Kamsiah seolah-olah mengingati sesuatu dan meminta Dian untuk pergi ke kedai untuk membeli gula. Semasa Dian pergi ke kedai, wanita jahat itu bercakap dengan Nenek Wan bahwa Dian akan dipinang oleh anak lelaki Minah Jamu yang bernama Atan Katik. Dan Kamsiah bersetuju dengan itu dan meminta ibunya untuk bersetuju dengannya juga. Mendengar itu, Nenek Wan menyadari bahwa Kamsiah menyuruh Dian pergi ke kedai karena dia ingin membincangkan perkara ini dengannya. Tetapi wanita tua itu benar-benar tidak bersetuju jika anaknya berkahwin dengan anak Minah dan dia mempertahankan Dian sepenuhnya. Mengetahui bahwa ibunya tidak bersetuju, Kamsiah mengutuk Nenek Wan sehingga kedua-duanya bergaduh. Adira yang baru tiba, turut mengulas bahwa Nenek Wan sepatutnya bersetuju dengan keputusan ibunya. Tetapi saat itu Nenek Wan masih memutuskan untuk tidak mengahwinkan Dian dengan sesiapa terlebih dahulu. Kamsiah mula mengancam bahwa dia akan menghalau Dian keluar dari rumah dan kampung ini jika dia tidak berkahwin dengan Atan Katin. Keesokan harinya di rumah mewah itu, Nenek Wan memberitahu Nenek Tuk tentang apa yang berlaku malam tadi. Nenek Tuk hanya mampu mengucap istighfar apabila dia mendengar bahwa Kamsiah akan mengahwinkan Dian dengan Atan Katik yang merupakan lelaki tidak sempurna. Kemudian, Nenek Wan yang tidak mahu Dian berada di kampung ini dan supaya cucunya jauh daripada Kamsiah. Meminta bantuan Nenek Tuk untuk bercakap dengan Zarif untuk mencari pekerjaan untuk Dian karena mungkin terdapat kekosongan pekerjaan di tempat kerjanya. Setelah bingung tentang pekerjaan yang sesuai untuk Dian karena Zarif adalah seorang juru terbang, Nenek Tuk kemudian menawarkan Dian untuk bekerja di syarikat keluarganya di Kuala Lumpur. Kemudian dia akan menghubungi Arman tentang perkara ini, lebih-lebih lagi, Dian adalah seorang gadis yang sangat pintar sehingga mungkin banyak yang boleh dia lakukan. Nenek Wan yang mendengarnya tersenyum gembira. Sementara itu, Zarif yang nampaknya mendengar perbualan mereka lebih awal, berasa pelik karena baginya Dian tidak sesuai untuk bekerja di pejabat tetapi hanya sesuai sebagai orang gaji sahaja. Beberapa masa kemudian, Zarif sedang bersenam di taman. Sementara itu, Dian sedang membersihkan longkang di sekitar sana dengan memberi senyuman kepada Zarif, tetapi tiada jawaban daripada pria itu. Semasa berlari, kasut Zarif secara tidak sengaja memijak tahi kucing yang menyebabkan dia marah dan memanggil Dian yang sedang asyik bersih-bersih itu. Dian mula menghampiri lelaki itu dan akhirnya Zarif mendapat tahu bahwa punca tahi kucing itu di taman adalah karena Dian telah melepaskan kucing Elina. Zarif menjadi lebih marah dan dengan sikap angkuhnya, dia mengarahkan Dian membersihkan kasutnya dari tahi kucing yang berbau busuk itu. Semasa membersihkan, Zarif tidak mahu menanggalkan kasut, menyebabkan kedua-duanya bergaduh karena Dian tidak mahu tahi kucing itu terpercik pada seluarnya. Tetapi apalah daya, Dian akhirnya mematuhi cucu tuannya. Tidak lama kemudian, Zulkifli dan Elina tiba di rumah dengan sebuah kereta yang membuatkan Zarif tergesa-gesa menanggalkan kasutnya dan beredar dari sana. Elina yang melihat Dian sibuk melakukan kerjanya itu bertanya kepadanya apa yang sedang dia lakukan. Dian mula memberitahu gadis kecil itu bahwa dia sedang membersihkan kasut Zarif yang telah terkena tahi kucing miliknya.
Mengetahui bahwa itu adalah punca dari Rocky kucingnya, Elina meminta Dian menghentikan kerjanya dan dia menghubungi Pak Mat agar supaya meneruskan kerja Dian itu. Dalam masa yang singkat, Adira dengan solek tebal dan pakaian kebaya yang baginya sangat cantik itu datang ke sana dan segera disambut oleh Zarif dan juga Zulkifli. Pada masa itu, Adira memberi alasan kepada Zarif bahwa dia adalah rakan sekelasnya dari sekolah dahulu. Tetapi Zarif dan Zulkifli tidak ingat karena Adira hanya mengada-ngada dan Zarif sebenarnya menyangka bahwa gadis jahat itu adalah penjual obat herba yang menawarkan barangannya yang membuatkan Zulkifli ketawa. Bingung dengan apa yang harus dia katakan sekali lagi. Adira akhirnya berkata bahwa dia datang ke rumah ini untuk menjaga dan melihat Dian yang merupakan adik tirinya yang katanya dia anggap sebagai adik kandungnya itu. Adira juga memfitnah Dian bahwa adiknya adalah seorang wanita penggoda yang suka gatal dengan lelaki, jadi dia datang ke rumah ini untuk menjaga dan menghentikan perkara ini sebelum berlaku. Pada mulanya Zarif mempercayai kata-kata Adira, tetapi Zulkifli coba membela Dian bahwa dia tidak pernah melihat gadis itu melakukan apa-apa sesuai yang dikatakan oleh Adira. Tetapi Adira berusaha meyakinkan kepada mereka bahwa Dian bermuka dua, dia sekarang memang lurus tetapi kemudian Dian akan mencari mangsa untuk dia goda.